Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Syahrul Fauzi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perusahaan kami yaitu CV Agro Krikong dengan anggota yaitu Ana Khalifah, lalu ada Enggar Wahyuni, Ika Fitria Anggraini dan saya sendiri Ahmad Syahrul Fauzi. Kami akan mempresentasikan tentang CV Agro Krikong dengan pemateri pertama. Dipersilahkan. 1. Pendahuluan 1.1 Dasar gagasan membuka bisnis baru atau pengembangan bisnis. Keripik singkong merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Produk keripik singkong bukan barang baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat sudah mengetahui tentang produk tersebut. Maka akan mempermudah untuk penjualan. Potensi salah satu komoditas pangan yang patut dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah umbi-umbian seperti singkong. Selama ini, di daerah-daerah pedesaan, para petani hanya menjual secara langsung tanpa mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Banyaknya produk olahan dari singkong menjadi alasan utama mengapa singkong perlu dikembangkan dalam pengolahannya. Dipilihnya singkong juga sangat tepat, mengingat manfaat dan kegunaan singkong cukup luas, terutama untuk industri makanan. Banyaknya manfaat dan kegunaan dari singkong memungkinkan singkong lebih ditumbuh kembangkan di daerah-daerah sentra produksi singkong. 1.2 Nama dan alamat perusahaan. Pada CV Agro Krikong ini, perusahaan kami akan didirikan di Jalan Soekarno-Hatta, Karang Maritim, Panjang, Bandar Lampung, Lampung. Alasannya, karena lokasi yang kami pilih ini sangatlah strategis, tidak terlalu dekat dengan pemukiman, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga. Dan untuk bahan baku kami peroleh dari Lampung Timur, sehingga lebih cepat diakses jalan tol. Kemudahan dalam pemasaran produk kami sangat mudah mengingat akses jalan yang mudah dilalui oleh kendaraan. 1.3 Bidang usaha. Peluang bisnis keripik singkong merupakan lahan bisnis yang cukup menjanjikan bagi para pelaku bisnis yang telah paham dengan benar mengenai peluang usaha tersebut. Permintaan akan produk keripik singkong masih terbilang cukup tinggi karena peluang bisnisnya masih terbuka sangat lebar. Keripik singkong ini lebih dikerjakan dengan waktu yang tidak terlalu lama dan proses pembuatannya juga sangatlah mudah dan tempat produksi sendiri tidak terlalu memakan tempat yang sangat luas. Sehingga keripik singkong yang kami jalani ini mempunyai tempat strategis dan peluang yang sangat besar bagi perusahaan kami. 1.4 Bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan yang kami dirikan yaitu CV, karena relatif lebih mudah dalam mencari tambahan modal dari anggota pasif, mudah dalam pencairan kredit, pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya, dan modal relatif besar. 1.5 Aksesibilitas. Bahan baku sendiri kami mengambil dari berbagai tempat seperti Pringsewu dan Lampung Timur, karena tempat tersebut sangatlah banyak petani singkong dan tempat yang tidak terlalu jauh dari usaha kami. Untuk pemasaran sendiri, kami memilih tempat di Jawa, Sumatera, seperti Provinsi Lampung. Transportasi yang digunakan dalam proses pengiriman bahan baku yaitu menggunakan mobil pick-up, sehingga tidak terlalu membutuhkan biaya yang terlalu tinggi. 1.6 Keuntungan. Berbagai pertimbangan telah diputuskan dalam mendirikan usaha ini. Alasan kami dalam memilih produk dari keripik singkong untuk dijadikan industri didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sudah terlihat di kalangan masyarakat, yaitu keripik singkong merupakan makanan yang sudah banyak dikenali orang dan banyak disukai oleh banyak kalangan. Dari anak kecil sampai orang dewasa pun
menyukai produk keripik singkong tersebut. Namun, keripik singkong multirasa jarang ditemukan sehingga kami berinisiatif untuk membukanya. 2. Aspek-aspek studi kelayakan. 2.1 Aspek pemasaran. 2.1.1 Kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi aspek dalam sistem pemasaran. Hal tersebut didasarkan oleh kegiatan-kegiatan pasar yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk yang diminati. Kebutuhan dan keinginan konsumen yang bervariasi menjadi pedoman bagi setiap perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang tepat agar dapat memenuhi harapan setiap konsumen. Saat ini, seiring dengan berkembangnya teknologi, konsumen sudah semakin pintar dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi. 2.1.2 Segmentasi pasar. Kegiatan pemasaran produk memiliki strategi dan tujuan yang dapat memperluas jaringan pasar. Strategi tersebut salah satunya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian sasaran pasar menjadi lebih terarah dan lebih tepat sasaran sesuai karakteristik konsumen. Adapun beberapa dasar segmentasi pasar, segmentasi sebagai berikut. 1. Demografi, yaitu pasar mengelompokkan berdasarkan jenis, usia, ras, agama. Penerapan segmentasi berdasarkan demografi CV Agrokrikom ditujukan kepada semua konsumen tanpa terkecuali. Akan tetapi, konsumen lebih ditujukan kepada remaja dan orang dewasa. 2. Geografis, yaitu pasar mengelompokkan berdasarkan aspek yang meliputi lokasi, daerah, iklim, dipasarkan ke lokasi pasar-pasar tradisional maupun supermarket. 3. Psikografis, yaitu pasar mengelompokkan berdasarkan kepribadian, kelas sosial, dan gaya hidup konsumen. Keripik singkong diminati secara universal dari aspek psikografis karena keripik singkong merupakan makanan ringan yang banyak disukai oleh konsumen. 2.1.3 Target pasar usaha keripik singkong. Kami adalah semua kalangan yang menyukai makanan ringan berbahan dasar singkong. Banyaknya konsumen yang kami jadikan sebagai sasaran target penjualan, keripik singkong kami menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan perusahaan kami. 2.1.4 Nilai tambah. Produk keripik singkong yang kami produksi memiliki nilai tambah dari segi produk singkong yang diolah menjadi makanan ringan yang siap untuk dikonsumsi, yang dikemas dengan menarik dan berbagai varian rasa, sehingga konsumen lebih menyukai produk kami. 2.1.5 Masa hidup produk. Masa hidup produk keripik singkong sendiri dalam tahap pengenalan ke masyarakat. Karena masyarakat Indonesia sudah mengenal keripik singkong, maka untuk mempromosikannya tidaklah terlalu sulit, dan dalam tahapan ini kami akan mengenalkan produk kami ke masyarakat dengan cara melalui pengenalan produk, pertumbuhan, dan peningkatan produk. 2.1.6 Struktur pasar. Struktur pasar merupakan pengolahan pasar berdasarkan struktur pada beberapa bentuk pasar. Berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Banyaknya perusahaan dalam industri mudah tidaklah keluar atau masuk ke dalam industri peranan media massa atau iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar pada produksi keripik singkong termasuk dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan dijual sejenis dan serupa. 2.1.7 2.1.7 2.1.7 Persaingan dan strategi pesaing. Strategi dalam pemasaran merupakan upaya memasarkan suatu produk
baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan teknik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Strategi pemasaran berkaitan dengan bauran pemasaran untuk menciptakan bagaimana suatu produk membedakan dengan pesaing yang lain. Bauran pemasaran terdiri dari satu, produk. Setiap usaha harus bisa menentukan produk apa yang menjadi andalannya dan bagaimana cara mengembangkan produk andalannya tersebut. Produk andalan yang dihasilkan dari produk keripik singkong dengan kualitas baik. Kualitas yang baik yang dimaksud adalah dalam produksi bahan makanan sangat perlu diperhatikan cita rasa dan rupa. Cita rasa yang tinggi tanpa memperhatikan rupa akan kurang berhasil. Begitupun sebaliknya. Packing atau pengemasan produk yang elegan dan unik akan memberi nilai jual tersendiri. 2. Price. Penentuan harga produk yang dihasilkan sangat berpengaruh dalam kesuksesan proses penjualan. Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian para konsumen ketika akan membeli produk. Harga yang ditawarkan produk keripik singkong yaitu sesuai dengan kualitas produk dan ukuran kemasan. Tinggi rendahnya harga juga dipengaruhi oleh faktor produksi serta permintaan dan penawaran dari produk keripik singkong ini sendiri. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Yang ketiga ada place. Pemilihan lokasi yang strategis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran. Lokasi CV Agro Krikong ini dilakukan di tempat yang cukup strategis dan dekat dengan bahan baku serta faktor produksi lainnya. Yang keempat, promotion. Memperkenalkan produk kepada konsumen yang bertujuan untuk memasarkan dengan baik produk keripik singkong hasil produksi CV Agro Krikong yang dilakukan dengan berbagai promosi seperti online shop, media cetak, promosi langsung, dan berbagai promosi lainnya. Selanjutnya ada pangsa pasar. Potensi pasar merupakan halayak atau keinginan konsumen yang akan membeli atau mengkonsumsi keripik singkong, yaitu mulai dari masyarakat bawah, masyarakat menengah, dan masyarakat kelas atas. Target atau pangsa pasar yang dituju ke berbagai tempat atau wilayah di sekitar Bandar Lampung maupun di luar area Bandar Lampung dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Selain itu, konsumen juga dapat membeli keripik singkong langsung di perusahaan CV Agro Krikong. Untuk pemasaran yang jaraknya jauh dari perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi seperti mobil. Dan agar bisnis produk keripik singkong dapat dijalankan dengan baik dan sukses, perusahaan CV Agro Krikong menerapkan strategi pemasaran keripik singkong untuk menarik konsumen yang nantinya akan menjadi pelanggan tetap CV Agro Krikong. Yang kedua, memberikan keripik singkong yang bermutu. Perusahaan CV Agro Krikong memproduksi keripik singkong yang bermutu kepada konsumen, seperti kualitas singkong yang masih segar dan tidak cacat keadaannya. Kepuasan konsumen merupakan salah satu strategi yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan layanan pesan antar, memudahkan konsumen dan akan membuat konsumen menjadi lebih puas jika tersedia layanan pesan antar. Konsumen dapat memesan melalui telepon, kemudian pembayaran dilakukan saat pengantaran keripik singkong tersebut. Dan selanjutnya ada ukuran pasar. Perusahaan yang membuat rencana strategi harus mengembangkan strategi bauran pemasaran dan mempersempit segmen produk agar promosi tepat sasaran. Untuk mengetahui dan menentukan ukuran pasar dan pangsa pasar, diperlukan riset pasar yang memadai. Usaha keripik singkong yang kami produksi ini, kami pasarkan di beberapa daerah yang banyak menyukai produk olahan dari singkong, seperti di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Adapun aspek manajemen, yang pertama ada aspek kepemilikan. Kepemilikan usaha adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang dilihat dari segi pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, dan tujuan pendirinya. Sehingga terdapat berbagai macam bentuk kepemilikan suatu usaha. Dengan demikian, setiap bentuk kepemilikan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dibawa oleh masing-masing usaha tersebut. Selanjutnya, bentuk kepemilikan perusahaan keripik singkong
Agrokrikong, yaitu Persekutuan Komanditer atau CV, adalah suatu perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, aspek organisasi. Organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu organisasi terdapat tugas-tugas yang harus dikoordinasikan, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari organisasi yang telah dibentuk. Setiap organisasi, apapun jenisnya, membutuhkan aplikasi manajemen dan mengelola tugas serta sumber daya yang dimiliki. Dan istilah manajemen atau pengelola sendiri merupakan seni mengelola sumber daya yang tersedia, misalnya orang, barang, uang, pikiran, ide, data, informasi infrastruktur, dan sumber daya lain yang ada di dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan secara maksimal guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun struktur organisasi CV Agrokrikong, yaitu Direktur Utamanya Ahmad Syarul Fauzi, Direktur Keuangan Enggar Wahyuni, Manajer Umum saya sendiri Kaviti Anggraini, dan Manajer Personalia Ana Khalifah. Yang pertama, Direktur Utama. Direktur Utama memiliki tugas yang penting bagi CV Agrokrikong yang akan kami jalani ini. Karena tugas seorang Direktur Utama adalah bertanggung jawab atas usaha yang akan dijalankan seperti menjadi koordinator, komunikator, pengambilan keputusan, pengelola, sekaligus menjadi pemimpin di CV Agrokrikong. Yang kedua, Direktur Keuangan. Direktur Keuangan merupakan pimpinan yang menjalankan proses pemantauan dan pengambilan keputusan mengenai perihal yang berhubungan dengan keuangan di CV Agrokrikong. Karena tugas seorang Direktur Keuangan adalah bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan di CV Agrokrikong dan membuat laporan keuangan di CV Agrokrikong. Yang ketiga ada manajer umum. Manajer umum mempunyai tugas memeriksa laporan keuangan, laporan penjualan, laporan kegiatan, dan data kinerja pada CV Agrokrikong. Tujuannya untuk mengukur produktivitas, pencapaian tujuan, atau menemukan bidang yang memerlukan pengurangan biaya dan peningkatan program yang telah dirancanakan pada CV Agrokrikong. Yang keempat, manajer personalia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola seluruh karyawan yang berada di dalam CV Agrokrikong. Selain itu, direktur personalia juga bertugas merancang program dan acara yang akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan di CV Agrokrikong. Yang kelima ada manajer produksi yang merupakan kegiatan yang mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang atau jasa yang ada di dalam CV Agrokrikong. Yang keenam, administrasi gudang. Bertugas menerima kiriman barang-barang untuk disimpan di gudang atau ruang stok khusus dan bertugas menganalisa metode penyimpanan yang terbaik berdasarkan stok barang yang ada di CV Agrokrikong. Yang ketujuh, manajer pemasaran. Bertugas menetapkan, mengevaluasi, serta bertanggung jawab atas pengembangan sistem dan mekanisasi penjualan, serta mempromosikan produk yang ada di dalam CV Agrokrikong. Selanjutnya ada tim manajemen. Pembentukan tim dalam perusahaan merupakan salah satu proses untuk mendukung terlaksananya strategi perusahaan. Tim merupakan sebuah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan sebuah tugas. Tim manajemen meliputi orang-orang dengan tanggung jawab pada pengawasan sesuai dengan bentuk perusahaan CV Agrokrikong yang dikelola dengan melibatkan orang lain secara profesional. Perusahaan CV Agrokrikong dipimpin oleh direktur utama yang bertanggung jawab dalam pemimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan, memilih, mengawasi pekerjaan karyawan, dan menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Selain direktur utama, CV Agrokrikong membutuhkan direktur keuangan, manajer umum, manajer personalia, administrasi gudang, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Selanjutnya ada karyawan, merupakan salah satu sumber daya perusahaan yang hidup dalam lingkungan tersebut atau lingkungan internal, sehingga perusahaan perlu menjaga agar karyawan mendapat kepuasan kerja, sehingga kerja karyawan akan meningkat, bahkan lebih tinggi dari kinerja karyawan perusahaan lain. Sumber daya manusia yang dibutuhkan pada CV Agrokrikong ialah sebanyak 17 orang, di mana untuk 17 orang tersebut ditempatkan berbeda-beda. 1 orang sebagai direktur utama, 1 orang sebagai direktur keuangan, 1 orang
orang sebagai manajer umum, 1 orang sebagai manajer personalia, 1 orang sebagai manajer produksi, 1 orang sebagai administrasi gudang, dan 1 orang sebagai manajer pemasaran. Kemudian 10 orang ditempatkan untuk memproduksi keripik singkong. Jadi total seluruh karyawan CV Agro Krikong sebanyak 17 orang. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Wayuni dari Agribis 4A ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya pada mata kuliah studi kelayakan agribisnis CV Agro Krikong. Aspek produksi yang pertama, lokasi pabrik. Lokasi CV Agro Krikong terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Karang Maritim, Manjang, Bandar Lampung, Lampung. Luas perusahaan 2 hektar, 1 hektar untuk kegiatan usaha keripik singkong, 1 hektar untuk perusahaan, yaitu kantor, gudang, grading, packing, dan fasilitas umum. Layout atau tata letak perusahaan pada keterangan gambar: A. Ruang direktur utama, B. Ruang meeting, C. Ruang direktur keuangan, D. Ruang manajer umum, E. Ruang manajer personalia, F. Ruang administrasi gudang, G. Ruang manajer produksi, H. Ruang manajer pemasaran, I. Pos satpam, J. Mes karyawan, K. Dapur umum. Yang kedua, layout atau tata letak alat produksi. Penyusunan peralatan perusahaan disusun berdasarkan produk layout. Mesin-mesin dan fasilitas-fasilitas diatur menurut urutan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. CV Agro Krikong mendapatkan keuntungan dengan menggunakan penyusunan alat ini, yaitu dapat digunakan mesin otomatis dan special purpose mesin, pengawasan mesin lebih mudah dilakukan, inspeksi yang dibutuhkan sedikit, kebutuhan material dapat dijadwalkan dengan cepat. CV Agro Krikong menggunakan tipe proses produksi yang kontinu atau continue proses. Peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk keripik singkong dan arus aliran bahan-bahan dalam proses sudah distandarisasi. Layout atau tata letak alat produksi dengan keterangan gambar: 1. Pencucian singkong, 2. Pengupas singkong, 3. Pemotong singkong, 4. Pengeringan, 5. Penggorengan, 6. Pengemasan. 3. Bangunan. Tipe bangunan perusahaan yang digunakan bagian kantor menggunakan tipe multistory atau bangunan bertingkat. Untuk bagian produksi, perusahaan menggunakan tipe bangunan high bay building atau bangunan yang tidak bertingkat. Jenis bangunan pada proses produksi dibuat sedemikian rupa untuk memberikan ruang gerak di atas kepala yang maksimum untuk ruangan tersebut. Yang keempat, volume operasi. CV Agro Krikong melakukan produksi berkelanjutan dalam 1 kali produksi sebanyak 3.000 kg. Dalam 1 minggu, CV Agro Krikong berproduksi sebanyak 4 kali. Yang kelima, mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang diperlukan pada CV Agro Krikong adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemotong singkong dengan jumlah 5 unit, 2 mesin pencuci dengan jumlah 2 unit. Yang ketiga, mesin pengering dengan jumlah 2 unit, 4 penggorengan mesin dengan jumlah 5 unit. Yang kelima, mesin pengemas dengan jumlah 2 unit. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah mesin dan alat yang diperlukan untuk proses produksi. Yang keenam, bahan baku utama dan bahan baku penolong. Bahan baku dan bahan penolong yang digunakan untuk usaha keripik singkong di CV Agro Krikong yaitu 1. Singkong dengan jumlah 3.000 kg, 2. Bumbu dengan jumlah 1.000 kg, yang ketiga minyak dengan jumlah 2.400 liter, yang keempat kemasan dengan jumlah 50.000 unit. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah bahan baku utama dan bahan baku penolong yang diperlukan untuk 1 kali proses produksi. Yang ketujuh, tenaga kerja. Tabel tenaga kerja tidak tetap bagian produksi. 1. Pengumpulan singkong, volume pekerjaan 3.000, jumlah tenaga kerja 1. 2. Pembersihan, volume pekerjaan 3.000, jumlah tenaga kerja 1. 3. Pemotongan, volume pekerjaan 3.000, jumlah tenaga kerja 1. 4. Penggorengan, volume pekerjaan 3.000, jumlah tenaga kerja 2. 5. Pemberian bumbu, volume pekerjaan 3.000, jumlah tenaga kerja 1. Yang keenam, pengemasan dan pemberian label, volume pekerjaan 3.000, jumlah tenaga kerja 1. 7. Pengumpulan ke gudang, volume pekerjaan 3.000, jumlah tenaga kerja 1. 8. Pemasaran, volume pekerjaan 3.000, jumlah tenaga kerja 2. Dengan jumlah total tenaga kerja tidak tetap bagian produksi yaitu 10 orang. Berdasarkan tabel di atas merupakan kebutuhan volume pekerjaan per 1 kali proses produksi dengan tenaga kerja yang dibutuhkan saat proses produksi. 8. Proses usaha keripik singkong, yaitu pengumpulan singkong, pembersihan singkong, pemotongan, penggorengan, pemberian bumbu, pengemasan dan pemberian label, pengumpulan ke gudang, dan pemasaran. Proses dimulai dari pengumpulan singkong lalu akan dibersihkan. Setelah bersih akan dikeringkan pada mesin yang disediakan. Setelah kering akan melalui proses pemotongan. Singkong
dipotong tipis-tipis, kemudian setelah dipotong akan digoreng menggunakan penggorengan, kemudian keripik akan diletakkan di tahap pemberian bumbu. Setelah diberi bumbu, kemudian keripik dikemas dan diberi label. Jika sudah dikemas, maka keripik singkong siap dipasarkan. Aspek finansial, aspek keuangan meliputi kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, dan cash flow. Dana yang dibutuhkan adalah sebesar pengeluaran sesuai dengan total biaya tetap, total biaya variabel, dan total biaya investasi, dan lain-lain. Analisis aspek finansial dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya, karena dari data-data finansial tersebut dapat ditentukan bagaimana prospeknya di masa depan. Biaya investasi yang dikeluarkan pada perusahaan keripik singkong CV Agro Krikong yaitu jumlah biaya investasi 13.421.900.000 dengan penyusutan per tahun yaitu 1.720.866.667. Aspek finansial mengacu pada biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan agar penerimaan sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dengan menambah nilai produk keripik singkong. Biaya tetap. Pada biaya tetap yang diperlukan, yang pertama pemasangan listrik awal, yang kedua biaya listrik per bulan, yang ketiga bahan bakar minyak, yang keempat sewa lahan, yang kelima tenaga kerja tetap dengan total biaya tetap dengan jumlah harga 20.800.000 dan total biaya tetap dengan jumlah 56.120.000. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk kebutuhan produksi keripik singkong sebesar 56.120.000. Biaya variabel yang dikeluarkan yang pertama singkong, 2 bumbu, 3 minyak, 4 kemasan. Yang kelima tenaga kerja produksi dengan jumlah biaya variabel yang dikeluarkan untuk kebutuhan produksi keripik singkong sebesar 22.065.400. Penerimaan pada penerimaan keripik singkong perusahaan CV Agro Krikong pada tahun pertama dengan total penerimaan yaitu 13.440.000.000 pada penerimaan yang telah didapatkan dari proses produksi keripik singkong sebesar 70 juta dan total penerimaan per tahun sebesar 13.440.000.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Pada analisis kriteria investasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis kriteria investasi. Kriteria investasi sendiri menentukan suatu investasi layak atau tidak, dan untuk memilih alternatif investasi yang ditawarkan, diperlukan suatu dasar bagi pihak mengambil keputusan untuk melakukan evaluasi investasi. Dasar-dasar yang digunakan untuk melakukan evaluasi investasi diantaranya adalah aliran kas atau cash flow, yakni pendapatan pengeluaran yang terjadi sebagai akibat pengadaan dan pengoperasian suatu proyek dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Selain itu, untuk menganalisis investasi yang ada, harus memperhatikan nilai depresiasi. Analisis kelayakan investasi CV Agro Krikong terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Benefit Cost Ratio atau BC, Gross BC, Net BC, Break Even Point di mana keadaan tidak untung dan tidak rugi, analisis sensitivitas kepekaan. Selanjutnya, analisis kriteria investasi. Analisis aspek finansial di CV Agro Krikong selama 5 tahun atau berdasarkan umur ekonomis tertinggi, yaitu dengan biaya tetap 13.421 di tahun pertama, lalu selanjutnya 0, terus 12.500 di tahun kedua, di tahun ketiga 56.400 dan selanjutnya 20.500. Biaya variabel OM yaitu di tahun ke-0 10 juta, di tahun kedua, di tahun ke-1 yaitu 8.411.596.800. Begitupun di tahun 1 sampai ke 5.
Untuk biaya totalnya itu didapat dari biaya variabel OM ditambah dengan biaya tetap investasi. Nanti akan ketemu jumlahnya itu yang dijumlahkan menjadi nilainya seperti itu. Untuk penerimaan total didapatkan dari sekian. Untuk keuntungan net benefit yaitu didapat dari cara penerimaan total jutaan rupiah itu dikurang biaya total jutaan rupiah. Nanti akan ketemu hasilnya seperti itu. Penerimaan didapat dari hasil 700 pieces keripik singkong atau hasil produksi dengan harga per pieces yaitu 10.000. Maka penerimaan dalam 1 minggu sebesar 280 miliar. Jika dalam setahun maka terdapat penerimaan sebesar 13.440 juta. Hasil analisis kriteria investasi. Metodenya jika NPV gross hasilnya 5.438.813.548. Analisis lebih dari 0 maka layak. Untuk BC 1,60 lebih dari 1 layak. Net BC 1,01 lebih dari 1 layak. Untuk IRR 20% lebih dari 15% layak. BEP 4,60 dengan keterangan per tahun 7 bulan 6 hari. PBP 1,22 dengan keterangan 1 tahun 2 bulan 17 hari. Dapat diketahui hasil dari perhitungan metode kelayakan investasi dari CV Agrokrikom. Setelah mengetahui kriteria kelayakan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kelayakan investasi untuk masing-masing metode di atas telah memenuhi kriteria layak. Artinya, CV Agrokrikom yang bergerak di bidang produksi keripik singkong sangatlah layak dikembangkan di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas pada biaya tetap investasi di tahun ke-0 yaitu 13.421.900 dan seterusnya ke bawahnya seperti itu. Selanjutnya biaya variabel di tahun ke-0 yaitu 10 juta dan tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 8.411.596.800. Untuk biaya totalnya yaitu didapat dari biaya tetap investasi ditambah biaya variabel OM. Lalu ada penerimaan total didapat dari penerimaan sendiri. Untuk keuntungan net benefit didapat dari penerimaan total dalam jutaan rupiah dikurang oleh biaya total jutaan rupiah. Selanjutnya variabel naik 8% yaitu didapat dari sama dengan 8% dikalikan dengan biaya variabel OM. Untuk biaya variabel sendiri didapat dari biaya variabel OM ditambah dengan variabel naik 8%. Untuk TC didapat dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap investasi. Untuk net benefit didapat dari penerimaan total jutaan rupiah dikurangkan dengan TC. Untuk PV setelah kenaikan yaitu didapat dari net benefit dikurangkan dengan DF. Nanti akan ketemu hasilnya seperti itu. Untuk DFI sama dengan 20% yaitu didapat dari sama dengan dalam kurung I dibagi sama dengan 1 dibagi 1 plus 20% tutup kurung pangkat dari dan diurutkan dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Untuk PV-nya sendiri didapat dari net benefit dikalikan dengan DF yang I-nya sama dengan 20%. Untuk B-nya sendiri yaitu didapat dari
penerimaan total dalam jutaan rupiah dikalikan dengan DFI sama dengan 17,25%. Untuk C-nya sendiri yaitu didapatkan dari TC dikalikan dengan DF yang I 17,25%. Nanti jika sudah diblok ke bawah semua, nanti akan ketemu hasilnya seperti itu. Lalu disumkan atau dijumlahkan, nanti akan mendapatkan hasilnya seperti berikut, seperti itu. Selanjutnya adalah IRR, yaitu 20% didapat dari 17,25% plus PV setelah kenaikan, lalu dibagi PV setelah kenaikan, lalu dikurang dengan PV present value dalam tutup kurung, lalu dikalikan dengan 20% dikurang 17,525%. Lalu akan ketemu hasilnya yaitu 20%. Untuk mendapatkan net B per C, yaitu untuk mendapatkan gross BC didapatkan dari penjumlahan dari B total yang 42 juta itu yang sebelumnya dibagikan dengan C yang total yang penjumlahan total yang sebelumnya itu. Lalu ada NPV min didapatkan dari penjumlahan PV dari tahun 0 sampai 5. Lalu net present yang plus yaitu didapatkan dari penjumlahan present value dari tahun 0 sampai ke 5. Lalu BI didapatkan dari penerimaan dikalikan dengan DF. Lalu akan ketemu hasilnya seperti itu. Terus TCI didapatkan dari TC dikalikan DF. Lalu BEP didapatkan 4 plus TCI penjumlahan BI yang mendekati TCI dibagi BI pada tahun ke-4. Lalu ada PBP yaitu 1,24. Hasil analisis sensitivitas setelah terjadi perubahan biaya yaitu metode NPV, hasilnya yaitu 1,879, 764, 720, yang artinya lebih dari 0 maka layak. Gross BC 1,006, lebih dari 1 layak. Net B per C 1,5996, lebih dari 1 layak. IRR 20%, lebih dari 17,25% layak. BEP 4,60124 dengan keterangan per tahun 7 bulan 6 hari. Berdasarkan hasil perubahan biaya pada biaya variabel sebesar 8%, hasil metode kelayakan usaha menunjukkan bahwa usaha masih dalam kondisi layak untuk dijalankan atau sensitif terhadap kenaikan biaya. Artinya, kenaikan biaya sebesar 8% tersebut tidak mempengaruhi ketidaklayakan dari usaha produksi keripik singkong pada CV Agrokrikom yang dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili yang lain. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.